والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا قد فاز فوزا هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb kita yang telah menciptakan kita dan menciptakan seluruh yang kita butuhkan dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini, yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Saking banyaknya rahmat dan nikmat yang Allah curahkan, Allah pastikan tak ada manusia yang sanggup untuk mengetahui seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Inilah firman Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tak akan sanggup kalian menghitungnya. Adamul ihsa adalah tidak bisa mengetahui keseluruhan nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepadanya, saking banyaknya nikmat itu. Salawat beserta salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, suri tauladan yang disepakati oleh seluruh umat Islam yang ikhlas dalam keislamannya, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disepakati oleh seluruh umat Islam yang ikhlas dalam keislamannya, tidak ada kemunafikan di hatinya, bahwa secara lisan umat Islam sepakat itulah dia suri tauladan yang terbaik, Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyiduna wa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul anbiya'i wal mursalin, imamul ghurril muhajjalin, salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Namun sayang 1000 kali sayang, sayang 1.000.000 kali sayang, apa yang disepakati secara lisan tidak disepakati secara amalan. Secara lisan umat Islam sepakat suri tauladan yang terbaik adalah baginda Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini secara lisan. Andai apa yang disepakati secara lisan ini juga disepakati dalam bentuk amalan, namun sayangnya tidak. Apa yang telah disepakati secara lisan, ketika dilihat amalan, sungguh teramat banyak di sana sini orang yang mengatakan secara lisan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan, ternyata di dalam amalan tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi justru meneladani seseorang selain Rasul. Dan seseorang selain Rasul itu bisa bervariasi, bisa fulan, bisa anu, bisa bervariasi banyak. Andai kesepakatan lisan itu juga dilakukan dalam kesepakatan amal, alangkah indahnya. Betapa banyaknya seorang muslim diajak kepada amal yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian amal tersebut tidak sesuai dengan amalan orang yang ia teladani, ia katakan saya ikuti orang yang saya teladani, dan dengan itu dia rela meninggalkan amal yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini real dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Dan saya mengajak
dari podium ini kepada siapapun yang mendengarkan suara ini, baik sekarang, secara langsung melalui media, atau kapanpun suara ini diulang kembali, mari jadikan apa yang telah kita ucapkan secara lisan tadi benar-benar kita lakukan dalam amalan kita. Karena apa yang kita ucapkan dengan lisan, manakala berbeda dengan apa yang kita amalkan, yang Allah akan nilai adalah apa yang kita amalkan, bukan apa yang kita ucapkan. Sekiranya lisan kita mengatakan Rasulullah SAW adalah suri tauladan terbaik, ternyata di dalam amalan kita tidak menjadikan beliau sebagai suri tauladan, maka yang dinilai oleh Allah adalah amalan, bukan perkataan. Maka jangan terbuai dengan perkataan kita, bahwa kita dalam lisan mengatakan meneladani Rasul, ternyata di dalam amalan tidak meneladani Rasul. Karena yang akan Allah nilai adalah amalan. Perkataan tak sama dengan amalan, itulah dia yang disebut dengan perkataan dusta. Kapan suatu kata-kata dikatakan dusta? Manakala apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan realita di lapangan. Secara lisan dia katakan, tadi malam saya di Surabaya, ternyata malam itu dia ada di Jakarta. Apa maknanya itu? Dusta. Maka saudaraku, saudariku, jangan berdusta dalam ucapan kita bahwa kita mengatakan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Jangan berdusta. Jadilah orang-orang yang jujur di dalam apa yang ia ucapkan. Dengan cara apa? Selaraskan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita amalkan. Saya berdoa semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala melembutkan hati kita untuk benar-benar mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa Rasulullah SAW lah suri tauladan yang paling kita teladani. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semua kita yang ada di masjid ini sepakat bahwa kita ciptaan Allah. Allah yang ciptakan kita. Inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami yang menciptakan manusia. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan kita dari setetes air berubah menjadi sebuah gumpalan, berubah menjadi sebuah daging, perlahan tapi pasti daging menjadi tulang, tulang dibalut dengan daging, dan kemudian jadilah dia sebagai seorang manusia yang hidup. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala lancarkan perjalanannya dari sebuah rahim seorang wanita ke permukaan bumi. Kemudian lahirlah dia di permukaan bumi. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepadanya curahan rahmat, curahan nikmat. Allah berikan kepadanya makanan, minuman, segala kebutuhan hidup. Jadilah dia mulai dari bayi bergerak menjadi kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, dan akhirnya meninggalkan dunia dan permukaannya. Intinya adalah kita semua yang ada di masjid ini sepakat bahwa kita ciptaan Allah. Kalau kita adalah ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah pasti lebih tahu ciptaannya. Allah pasti lebih mengetahui apa yang dia ciptakan. Karena ia yang menciptakan, ia yang membentuk manusia itu. Dia yang menciptakan manusia dari awalnya tidak ada menjadi ada. Kalau demikian adanya, maka Allah pasti lebih tahu tentang ciptaannya. Adakah kita yang menciptakan diri kita sendiri? Di dalam Al-Quran Allah katakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan
min ghairi syai'in, sebelumnya mereka tidak ada. Sebelumnya mereka itu ghairu syai'in, bukan apa-apa, tidak ada. Kamu sebelumnya tidak ada, wahai manusia. Apakah engkau diciptakan dari sebelumnya engkau tidak ada? Amhumul khaliqun, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jawabannya pasti yang pertama, kita diciptakan. Bukan kita menciptakan diri kita sendiri. Maka kalau kita mengakui bahwa kita ciptaan Allah, kita harus mengakui bahwa Allah lebih tahu siapa kita dibanding diri kita mengetahui siapa kita. Allah lebih tahu kita dibanding kita mengetahui kita. Allah lebih tahu saya dibanding saya mengetahui saya. Allah lebih tahu manusia dibanding manusia mengetahui siapa dirinya. Karena pengetahuan manusia terhadap dirinya bisa dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik, dipengaruhi oleh akal, dipengaruhi oleh iblis, dipengaruhi oleh adat istiadat, dipengaruhi oleh kawan-kawan yang tidak baik, dipengaruhi oleh hawa nafsu dan syahwat. Maka penilaian manusia tentang kemaslahatan dirinya bisa salah dan keliru. Sehingga apa yang dia anggap kebaikan untuk dirinya bisa saja benar, bisa saja salah. Dan apa yang dia anggap keburukan untuk dirinya bisa saja benar, bisa saja salah. Oleh karena itu seorang manusia yang sadar akan poin ini, dia menyerahkan urusannya kepada Allah Sang Pencipta. Kebaikan untuk dirinya dia sandarkan kepada penilaian penciptanya terhadap dirinya bahwa itu adalah kebaikan. Keburukan untuk dirinya dia nisbatkan kepada apa yang Allah sebagai penciptanya nyatakan untuk dirinya bahwa itu adalah keburukan. Yang baik untuk diri kita adalah apa yang Allah katakan baik untuk kita, dan yang buruk untuk diri kita adalah apa yang Allah nyatakan buruk untuk kita. Dan ini pendapat yang hak. Kenapa? Karena yang tadi, yang menciptakan kita adalah Allah, sehingga Ia lebih tahu tentang siapa kita. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengutus Rasulnya tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita seluruh kebaikan untuk kita, dan menerangkan untuk kita seluruh keburukan untuk kita. Tak ada satu kebaikan pun yang Allah belum ajarkan melalui Al-Quran atau hadis, melalui Al-Quran atau sunnah. Dan tidak ada satu keburukan pun yang Allah belum larang melalui diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh kebaikan sudah diajarkan, seluruh keburukan telah dilarang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih, wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa waqad nahitukum an." Tidak ada amalan yang akan mendekatkan kalian ke surga melainkan aku telah ajarkan, dan tidak ada amalan yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku telah larang. Agama Islam ma'asyiral muslimin sempurna. Allah tidak wafatkan Rasul kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah sempurnakan agamanya di permukaan bumi. Setelah Allah sempurnakan, baru utusan dipanggil kembali kepada Allah. Baru utusan dipanggil menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah agama ini disempurnakan.
Beberapa saat setelah Allah turunkan Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum, baru Nabi Muhammad diwafatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, manusia ciptaan Allah, syariat yang Allah turunkan adalah sesuatu yang mengajarkan kepada manusia apa yang baik untuk dirinya dan apa yang buruk untuk dirinya. Sehingga kalau seorang manusia menginginkan kebaikan, dia harus kembali kepada panduan kebaikan untuk dirinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia ingin lari daripada keburukan, dia harus kembali kepada panduan hidupnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena di dalam Al-Quran dan Sunnah itulah Allah terangkan seluruh kebaikan dan Allah terangkan seluruh keburukan. Tidak akan ada yang namanya kebaikan yang Allah belum ajarkan, dan tidak ada yang namanya keburukan yang Allah belum larang. Nggak ada. Silahkan datangkan apa kebaikan yang Allah dan Rasulnya tidak ajarkan. Silahkan datangkan apa keburukan di permukaan bumi yang dikerjakan oleh manusia yang Allah dan Rasulnya tidak larang. Semua sudah lengkap. Karena Allah Ta'ala tidak menginginkan Rasulnya ditarik kembali menghadap sampai Allah sempurnakan agama ini. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku larang kalian mengerjakannya, maka tinggalkan, jauhi, hindari. Wa ma amartukum bih, dan apa yang kuperintahkan kalian mengerjakannya, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan, kerjakan sesuai dengan batas kemampuan kalian. Di dalam hadis ini banyak sekali manfaat ilmiah, karena hadis ini termasuk hadis Jawami'ul Kalim, sebuah kalimat singkat dari Rasul kita tercinta SAW dengan kandungan makna yang sangat luas. Di antaranya yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahwa agama kita ini, agama Islam ini, syariat Allah, syariat Rasulullah SAW hanya dua, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Nggak ada yang ketiga, hanya dua. Satu, hal yang dilarang. Dua, hal yang diperintahkan. Dilarang, tidak boleh dikerjakan. Diperintahkan untuk dikerjakan atau diizinkan untuk dikerjakan. Agama kita hanya dua, haram, halal. Diridhoi, tidak diridhoi. Harus dikerjakan, boleh dikerjakan, atau harus ditinggalkan atau tidak boleh dikerjakan. Jalan menuju surga atau jalan menuju neraka, mengantarkan kepada ridho Allah atau mengantarkan kepada murka Allah. Nggak ada yang lain. Agama kita cuma dua. Maka sebahagian para ulama mengatakan jadi orang soleh itu sebenarnya gampang. Cukup kita mengetahui ini jalan diizinkan saya mengerjakan atau tidak. Kalau ingin jadi orang soleh, cukup ketika kita akan melakukan suatu pekerjaan, kita harus tahu ini diizinkan saya mengerjakan oleh Allah atau tidak. Kalau diizinkan kerjakan, kalau dilarang tinggalkan. Kalau tidak tahu bertanya. Ingin jadi orang saleh hanya itu. Pertama, ketahui apa yang akan kita kerjakan ini hal yang diizinkan Allah, boleh untuk kita kerjakan, atau hal yang dilarang oleh Allah, tak boleh kita kerjakan. Ketahui itu dulu. Setelah diketahui, yang dituntut berikutnya diamalkan sesuai dengan ilmu tadi. Kalau itu hal yang diizinkan, kerjakan. Kalau itu ternyata hal yang dilarang,
Apa? Tinggalkan. Seperti yang Rasul katakan tadi, apa yang aku larang tinggalkan, apa yang aku perintahkan kerjakan sesuai dengan batas kemampuan kalian. Jadi agama itu hanya dua, dilarang, diizinkan. Agama tak rumit, tidak repot agama Islam ini. Diizinkan atau tidak diizinkan, sudah. Jalan yang halal atau jalan yang haram, jalan ke surga atau jalan ke neraka, nggak ada yang lain. Karena semua manusia ketika sampai di akhirat kelak hanya ada kedua tempat, surga atau neraka. Jalan-jalan yang halal, jalan-jalan diperintahkan mengantarkan kepada surga, dan jalan yang dilarang, yang diharamkan mengantarkan kepada neraka, nggak ada yang lain. Setelah tahu, kerjakan sesuai dengan yang diizinkan atau yang dilarang. Kalau tidak tahu, bertanya kepada yang tahu. Ini poin pertama. Agama hanya dua. Agama itu nggak rumit, nggak repot, hanya dua. Diizinkan, tidak diizinkan. Diperintahkan atau dilarang. Yang kedua, yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kesalahan manusia dalam menempatkan sesuai batas kemampuan. Karena di zaman kita sekarang ini, yang paling sering kita temukan orang meletakkan sesuai kemampuan itu dalam meninggalkan yang dilarang. Padahal sebenarnya di dalam hadis ini jelas, sesuai kemampuan itu letaknya pada mengerjakan perintah, bukan meninggalkan larangan. Kembalikan kepada hadis tadi, Rasulullah SAW bersabda, apa yang aku larang jauhi, tinggalkan. Apa yang kuperintahkan kerjakan sesuai kemampuan. Di mana letak sesuai kemampuan? Pada perintah, bukan pada larangan. Banyak orang sekarang tinggalkan sesuai kemampuan, salah pasang, sehingga gak bisa keluar dari kesalahan. Kesalahan kalau tidak langsung dihentikan, diangsur-angsur, dia gak bisa selesai. Jalan terbaik untuk meninggalkan kesalahan, hentikan seketika itu dan berusaha untuk tidak kembali lagi kepada kesalahan itu. Itu jalan yang terbaik, jalan yang paling pintas dan paling nyaman untuk meninggalkan kesalahan. Bukan dengan cara diangsur-angsur. Karena keburukan apabila dikerjakan, dia akan mengundang keburukan berikutnya. Sehingga tidak ada kata mengangsur di dalam meninggalkan maksiat. Allah berfirman di awal-awal surah Al-Baqarah yang insya Allah semua kita hafal, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, kami tambahkan penyakit. Kami tambahkan penyakit. Ketika maksiat dilakukan, maksiat itu akan bertambah dan bertambah, sehingga tidak ada kata angsur dalam meninggalkan maksiat. Kata sesuai kemampuan adalah dalam melaksanakan perintah, bukan dalam meninggalkan maksiat. Namun ini bukan bahasan kita. Bahasan kita adalah poin yang ketiga. Di poin yang ketiga adalah perintah yang diperintahkan Rasulullah SAW, yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, karena di dalam setiap perintah itu terdapat kemaslahatan untuk manusia. Dan larangan yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam setiap larangan itu terdapat mudarat dan mafsadat untuk manusia. Ini dia yang kita katakan di awal, bahwa Allah lebih tahu siapa kita dibanding kita. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita dibanding kita. Allah lebih tahu mana yang terburuk untuk kita dibanding kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 216, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sementara kalian tidak tahu. Sehingga yang buruk menurut kalian sebenarnya itu adalah kebaikan, boleh jadi. Atau kalian tidak suka padahal itu adalah kebaikan untuk kalian. Atau kalian suka padahal itu adalah keburukan untuk kalian. Jangan ikuti apa yang kalian inginkan untuk diri kalian, ikuti apa yang Allah perintahkan. Dan Allah tutup ayat dengan mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak tahu.
Di dalam hadis tadi Allah dan Rasulnya memerintahkan kita perintah-perintah. Kenapa diperintah? Karena di dalam itulah kebaikan untuk kita. Di dalam syariat Allah dan Rasulnya melarang kita melakukan hal-hal yang dilarang. Kenapa dilarang? Karena dalam larangan itu terdapat mudarat, mafsadat dan bencana. Karena adanya maslahat maka diperintahkan. Karena di dalamnya mengandung mudarat makanya dilarang. Dan ini adalah maksud syariat diturunkan oleh Allah Taala ke permukaan bumi, sebagaimana yang diterangkan oleh seluruh para ulama, bahwa diturunkannya syariat ke permukaan bumi adalah untuk tahqiqul masalih, mewujudkan kemaslahatan untuk manusia, wada'ul mafasid, dan menjauhkan manusia dari kerusakan. Dan itulah takaran kebaikan dan takaran keburukan yang harusnya kita jadikan acuan untuk kehidupan kita di permukaan bumi. Kita sebagai hamba Allah mengikut kepada aturan yang Allah ajarkan, Allah turunkan ke permukaan bumi dengan diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam. Mana yang Allah perintahkan, berarti di dalamnya disitulah kemaslahatan hidup kita untuk kita berjalan di atasnya. Mana yang dilarang, maka di dalamnya terdapat mudarat, kita hindari agar kita terhindar dari mudarat itu. Banyak orang sekarang, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, masuk ke dalamnya bisikan-bisikan iblis dan bala tentaranya dan mengatakan ayat Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perintah untuk memberatkan kita. Dan ini batil. Justru diperintahkan kita untuk memberikan kebahagiaan dan kebaikan untuk kita. Atau yang lainnya, bisikan iblis masuk dengan mengatakan Allah dan Rasulnya melarang kita melakukan sesuatu yang kita sukai karena ingin menggembleng kita dari apa yang ingin membelenggu kita dari apa yang kita sukai. Ini batil dan batil. Kenapa? Karena Allah Taala melarang kita karena ingin menjauhkan kita dari mara bahaya di balik larangan-larangan itu. Oleh karena itu Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin. Al-Quran diturunkan untuk rahmat, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai rahmat dalam ayat yang sangat masyhur, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Turunnya syariat ini adalah rahmat karena Allah ingin memberikan kepada kita maslahat, makanya diperintah. Karena Allah Taala ingin menghindarkan kita dari larangan, makanya dilarang. Dari mudarat dan mara bahaya, makanya dilarang. Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat mengatakan, al-ma'lum minasyari'ah annaha syuri'at li masalihil ibad. Hal yang sangat diketahui dalam syariat Allah bahwa syariat itu disyariatkan untuk mewujudkan maslahat untuk para hamba. Fattaklifu kulluhu imma lidar'il mafasid wa imma lijalbil masalih. Seluruh yang Allah Taala terangkan hukumnya di dalam syariat, tujuannya dua, menjauhkan kita dari mara bahaya atau mendatangkan untuk kita maslahat dalam kehidupan dunia dan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi agama ini Allah turunkan justru untuk mendekatkan kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita dari mara bahaya. Karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik, maka Allah perintahkan. Karena Allah yang tahu mana yang akan membawa mudarat, maka Allah larang. Disebabkan itulah bahwa adanya perintah dan larangan. Karena Allah sayang kepada kita. Dan siapapun yang menyayangi seseorang, dia akan pasti tunjukkan orang yang dia cintai itu, yang dia sayangi itu untuk kebaikan-kebaikan, dan dia akan pasti larang orang yang dia cintai dari keburukan-keburukan. Itu pasti. Lihatlah seorang ayah yang mencintai anaknya, ayah akan mengarahkan anaknya kepada kebaikan demi kebaikan.
dan ayah akan melarang anaknya dari hal yang akan membawa keburukan dan keburukan untuk anaknya. Kenapa? Cinta. Cinta akan menghadirkan hal tersebut, dan tidak ada yang mencintai para hamba lebih daripada cinta Allah kepada para hamba. Oleh karena itu tidak ada syariat yang lebih sempurna untuk hamba lebih daripada syariat yang Allah turunkan. Ketika manusia tidak mau ikut, ada dua kemungkinan: dia tidak mendapatkan maslahat, atau dia terjerumus ke dalam mara bahaya yang bervariasi. Dan itu pada akhirnya akan membinasakan dirinya di dunia sebelum di akhirat, dan di akhirat lebih dahsyat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Wal 'adzabul akhirati akhza. Dalam ayat lain akbar, dalam ayat lain amar. Azab akhirat itu lebih menghinakan, atau lebih besar daripada petaka dunia, atau lebih pahit daripada petaka-petaka dunia. Semoga Allah tabaraka wa taala selamatkan kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin, setelah kita sampaikan bahwa itulah syariat Allah, dan itulah maksud tujuan Allah menurunkan syariat, agar kita memiliki panduan mana yang harus kita lakukan, karena di dalam perintah itu pasti terdapat kebaikan untuk kita, dan mana yang harus kita tinggalkan, karena di dalam apa yang dilarang itu adalah menjauhkan kita dari mara bahaya. Sekiranya seorang hamba patuh, sekiranya masyarakat mengikuti, sekiranya negara mengikuti perintah-perintah dan larangan-larangan Allah ini, maka akan terwujud kedamaian yang luar biasa, kenikmatan hidup yang luar biasa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Namun realita nyata manusia malah lari daripada apa yang Allah perintahkan, dan justru mengerjakan apa yang Allah larang. Akhirnya hidup manusia dipenuhi petaka. Lihatlah di zaman Nabi SAW dan para sahabat hidup, dan ketika mereka benar-benar mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat kemaslahatan yang sangat hebat, terdapat kenikmatan hidup yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, 5 pemimpin dunia, tak seorang pun yang mengenal ada pengawal pribadi. Tak ada satu pun Rasul tidak memiliki pengawal pribadi, padahal beliau pemimpin tertinggi di negeri ketika itu. Demikian juga dengan Abu Bakar, demikian juga dengan Umar, demikian juga dengan Utsman, demikian juga dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Pemimpin-pemimpin dunia, presiden kalau dalam bahasa kita, tak ada satu orang pun mengawalnya kemana-mana. Jalan sendiri, ke pasar sendiri, ke masjid sendiri, dari masjid pulang ke rumah sendiri, tak ada satu pengawal pun. Di rumah tidak ada pengawal, di masjid tidak ada pengawal, di pasar tidak ada pengawal. Apa yang terjadi? Keamanan yang luar biasa. Dunia tidak pernah mengenal keamanan lebih daripada masa-masa keemasan Islam ketika dipimpin oleh Rasul dan 4 khulafaur rasyidin. Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karena jalan sendirian dari rumah ke masjid di subuh hari. Nggak ada pengawal. Kenapa mereka tidak membutuhkan pengawal? Negerinya aman. Kenapa sekarang bukan hanya pemimpin, punya sedikit jabatan saja sudah tidak aman? Kenapa? Karena di zaman itu masyarakat yang hidup di tengah pemimpin-pemimpin tersebut, masyarakat yang benar-benar mengikuti perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah dan larangan Allah, perintah Rasulullah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Datang pemimpin Romawi, datang utusan Romawi ke Madinah ingin bertemu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kemudian bertemu Umar bin Khattab sedang istirahat siang, tertidur di masjid sendirian tanpa pengawal. Pemimpin tertinggi umat Islam sedang di masjid sendirian, tertidur sendirian tanpa pengawal. Dan dia takjub melihat khalifah umat Islam sendiri tidur di masjid tanpa ada seorang pun pengawal. Lalu keluar katanya yang sangat masyhur, adilta fa aminta fanimt. Engkau telah berbuat adil. Karena Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan yang sebelumnya dan yang setelahnya menerapkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis ayat-ayat Allah dan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, perintah-perintah Rasul dan larangan Rasul dalam kehidupan bermasyarakat dengan masyarakatnya. Adilta, engkau telah berbuat adil, fa aminta, engkau aman, fanint. Oleh karena itu engkau bisa tidur. Berbeda dengan raja-raja kami. Raja kami berbuat aniaya sehingga dia tidak merasa aman, sehingga dia tidak bisa tidur seperti engkau tidur. Pulang dia ke negerinya, balik ke negeri umat Islam, masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Jadi kita katakan tadi bahwa agama Allah turunkan untuk menerangkan mana yang maslahat dan mana yang mudarat, mana yang maslahat sehingga dikerjakan dan mana yang mudarat sehingga ditinggalkan. Ketika manusia mengamalkan itu, mereka akan menjadi makhluk dengan nomor satu tertinggi di permukaan bumi. Kaum dengan posisi tertinggi di permukaan bumi, tidak ada yang lain yang lebih tinggi daripada mereka. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa sedih. Kalian adalah kaum yang paling tinggi, kalian kaum yang paling di atas. Gak ada lagi yang di atas selain kalian. Dengan syarat in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Siapa orang yang beriman? Patuh kepada perintah dan larangan Allah. Kalau kalian patuh kepada perintah-perintah Allah, patuh kepada larangan-larangan Allah, kalian menjadi umat yang tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada kalian. Kenapa? Karena tidak ada aturan di permukaan bumi sehebat aturan Allah. Manusia tidak akan bisa membuat aturan di permukaan bumi sehebat aturan Allah yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, yang Allah utus dengannya Rasul tercinta. Nggak ada aturan sehebat aturan agama Islam. Sehingga ketika masyarakat berpegang teguh dengan agama Allah, manusia di permukaan bumi berpegang teguh, umat Islam berpegang teguh dengan agama Allah itu, mereka berpegang teguh kepada aturan terbaik di permukaan bumi, akan menjadikan mereka kaum terdepan dan teratas di permukaan bumi. Janji Allah di dalam Al-Quran, wa antumul a'launa, kalian yang paling tinggi. Kenapa? Karena tidak ada syariat yang lebih hebat daripada syariat Allah. Tak akan mungkin bisa disamakan syariat Allah yang Allah turunkan untuk manusia dengan peraturan manusia, karangan manusia untuk manusia. Mana yang lebih hebat? Yang datang dari Allah untuk manusia atau yang manusia buat untuk dirinya sendiri? Membandingkan antara aturan Allah kepada manusia untuk manusia dengan aturan manusia untuk manusia, sama dengan membandingkan ilmu Allah dengan ilmu manusia. Maka ketika Rasulullah SAW dan 4 khulafaur rasyidin benar-benar berpegang teguh kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulullah SAW, dan benar masyarakat yang ada di tengah-tengah mereka benar-benar kembali kepada itu, mereka menjadi kaum terbaik di permukaan bumi. Mereka lah generasi terbaik di permukaan bumi. Mereka lah pemimpin-pemimpin dunia. Dan mereka lah kaum yang tak ada kaum yang sehebat mereka. Sampai sekarang ini nggak ada kaum sehebat para sahabat dan generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Nggak ada yang bisa mengalahkan mereka, karena mereka yang paling berpegang teguh dengan Al-Quran dan paling berpegang teguh dengan perintah-perintah dari Nabi dan larangan-larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Persis seperti yang Allah katakan, wa antumul a'launa, kalianlah yang paling tinggi, nggak ada yang lain yang lebih tinggi daripada kalian. Kenapa? Berpegang teguh dengan syariat yang paling tinggi, syariat yang paling hebat, syariat yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kalau tadi kita bicara agama Allah, sekarang ini kita ingin berbicara tentang sifat seorang mukmin. Kita tinggalkan bahasan tadi, kita masuk kepada bagaimana orang mukmin hidup sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang sangat terbatas sehingga saya harus membuat kalimat yang singkat. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan kita semuanya. Orang mukmin diperintahkan Allah adalah dua hal. Orang mukmin diperintahkan Allah, diajarkan Rasulullah SAW dengan dua hal. Satu, keburukan yang ada pada dirinya dia tahan untuk dia tidak berikan kepada orang lain. Dua, kebaikan yang ada pada dirinya dia usahakan untuk bisa nyebrang ke orang lain. Inilah pola hidup seorang mukmin yang diinginkan Allah dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, sadari bahwa di dalam diri kita masing-masing ada poin-poin keburukan. Di dalam diri kita masing-masing termasuk yang berbicara ada poin-poin keburukan, ada poin-poin kebaikan. Saya bisa mencaci maki orang lain? Bisa atau tidak? Secara bisa tidak? Bisa, berarti ada keburukan dalam diri saya bisa mencaci maki orang lain. Saya bisa mendoakan kebaikan untuk orang lain? Bisa atau tidak? Berarti di dalam diri saya ada kebaikan yang bisa saya seberangkan ke orang lain, sebagaimana ada keburukan yang bisa saya seberangkan ke orang lain. Maka di dalam diri setiap manusia ada kebaikan dan keburukan. Dalilnya di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu telah diilhamkan kepadanya perbuatan-perbuatan buruk dan diilhamkan kepadanya perbuatan-perbuatan baik. Di dalam dirinya ada kemampuan berbuat buruk, ada kemampuan berbuat baik. Metode hidup seorang mukmin adalah keburukan dia pendam di dalam dirinya, jangan sampai nyebrang ke orang lain. Kebaikan yang ada pada dirinya dia berusaha sekuat tenaga, semaksimal yang dia mampu, kebaikan itu bisa nyebrang dan dirasakan oleh orang lain. Dan inilah kehidupan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, begini hidup beliau dan begini kehidupan para sahabat secara umum. Walau para sahabat tidak akan mungkin sehebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat di dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, hadis panjang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasul berkisah kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang awal-awal diturunkannya wahyu. Pertama kali Rasul bertemu malaikat Jibril di Gua Hira, dan Nabi Muhammad SAW ketakutan sebagaimana yang kita ketahui karena dipeluk oleh malaikat Jibril sampai susah bernafas. Namun setelah itu Rasulullah SAW saking takutnya turun dari Gua Hira, masuk rumah, bertemu dengan Ummul Mukminin, ummuna, ibu kita Khadijah radhiyallahu anha wa ardhah, dan mengatakan kepada Khadijah radhiyallahu anha apa yang beliau saksikan di Gua Hira. Ada makhluk yang sangat besar, saking besarnya menutup langit, tak nampak, memeluk saya dan seterusnya. Dan di akhir kalimat Rasul mengatakan, sungguh saya takut terjadi hal-hal yang buruk untuk saya. Ketika Nabi mengatakan itu, Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin mengatakan, kalla la yukhzikallahu abada.
Demi Allah tidak akan terjadi itu. Engkau dicederai oleh Allah, engkau dihinakan oleh Allah, engkau diberikan keburukan oleh Allah, tidak akan. Kata Khadijah, fa innaka la tasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Orang seperti dirimu Allah tidak akan hinakan, karena engkau adalah orang yang selalu menjalin silaturahim. Engkau adalah orang yang selalu menolong orang lemah. Engkau selalu memberikan sesuatu kepada orang yang tidak berada. Engkau adalah orang yang selalu memuliakan tamu. Dan engkau adalah orang yang selalu menolong siapapun yang membawa kebenaran dan kebaikan. Sifat siapa ini? Sifat Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat utama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha, orang seperti dirimu tidak akan Allah hinakan. Engkau adalah orang yang penuh dengan berkah. Engkau adalah orang yang penuh manfaat. Engkau adalah orang yang selalu memberikan kebaikanmu kepada orang lain. Yang lemah engkau bantu, yang tidak ada engkau berikan makanan. Orang-orang yang membawa kebenaran engkau selalu dukung. Engkau menolong orang yang zalim. Engkau orang menjalin silaturahim. Engkau orang terus menyebutkan kebaikan-kebaikan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat dari sisi ini dan dari seluruh biografi Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang datang dari beliau kepada manusia, tentu manusia yang hidup bersama beliau adalah kebaikan dan kebaikan. Kebaikan dan kebaikan. Adapun dari sisi keburukan, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, Rasulullah SAW di akhir-akhir hayat beliau mengatakan kepada para sahabat, dikumpulkan para sahabat di masjid, kemudian Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang merasa saya pernah zolimi, baik dengan perkataan, baik dalam amalan, atau ada harta kalian yang saya ambil, tolong balas sekarang. Siapa di antara kalian yang merasa pernah saya zolimi, hartanya, kehormatannya, dan yang lainnya, merasa dizolimi, sekarang ini tolong balas saya. Ini beberapa bulan sebelum Rasulullah SAW wafat. Dan tak seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang datang qisas minta balas. Kenapa? Karena tak ada seorang pun yang dizolimi oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasul kita tercinta. Hidup beliau, apa yang beliau miliki daripada kebaikan, beliau salurkan kepada manusia. Beliau alirkan kepada manusia kebaikan-kebaikan itu. Lihatlah Rasul kita SAW bagaimana hidupnya. Kalau ada harta untuk membantu orang yang lemah, kalau ada waktu untuk menasihati manusia, membantu menyelesaikan permasalahan mereka, mendamaikan orang-orang yang bermasalah, memberikan syafaat, Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan seumur beliau tidak pernah melakukan satu pun kezaliman kepada siapapun. Inilah suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah metode hidup seorang mukmin, selalu menebarkan kebaikan, menebarkan kebaikan, menebarkan kebaikan kepada manusia, dan keburukan yang ada di dalam dirinya dia tahan jangan sampai nyebrang ke orang lain. Dan Rasul manusia paling sempurna. Kita tidak akan mungkin sehebat Rasul, itu nggak mungkin. Kita tidak akan mungkin sehebat Rasul. Tetapi ketahuilah bahwa jangan itu jadikan alasan untuk kemudian tidak berusaha menjadi seperti itu. Kita harus berusaha menjadi seperti Rasul, walau tak mungkin sehebat Rasul. Kalau kita sudah berusaha untuk menahan keburukan dari diri kita, jangan nyebrang ke orang lain. Sehebat apapun kita berusaha, pasti ada saja keburukan kita nyebrang ke orang lain. Itu pasti. Karena kita adalah orang yang tidak bisa sehebat dan sekuat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan jadikan alasan saya bukan Rasul, jadi bebas dong saya untuk memberikan keburukan kepada orang lain. Tangan mencederai orang lain, lisan melukai hati orang lain, lisan bercerita tentang keburukan orang lain,
tangan merubah-rubah tanah, batas-batas tanah, mengambil tanah orang lain dan semacamnya. Enggak begitu hidup seorang mukmin. Hidup seorang mukmin selalu memberikan kebaikan kepada orang lain, keburukan dia tahan, dia usahakan tahan. Karena yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah menebar sesuatu yang diperintahkan Allah, yang di dalamnya ada maslahat. Seluruh yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan, di dalamnya ada maslahat. Ketika kita menyebarkan kebaikan, kita melakukan yang diperintahkan Allah, sehingga kita menebar manfaat di tengah manusia, menebar maslahat di tengah manusia. Jadikan hidupmu wahai muslim, jadikan hidupmu wahai muslimah dua poin ini. Keburukan yang ada pada dirimu, tahan sekuat tenaga, jangan sampai nyebrang. Dan kebaikan yang ada pada dirimu, usahakan banyak nyebrang kepada orang lain. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dengannya kita tutup materi pertama, untuk kita lanjutkan setelah adzan insyaallah taala. Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, inna minan nasi mafatihul lil khairi maghaliqul syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang dia adalah pembuka-pembuka kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Wa inna minan nasi mafatihul syarri maghaliqul lil khair. Dan ada sebahagian manusia dia adalah pembuka-pembuka keburukan dan penutup-penutup kebaikan. Manusia terbagi dua kata Nabi. Sebahagian mereka pembuka-pembuka kebaikan, penutup keburukan. Dan sebahagian mereka, naudzubillah min dzalik, terbalik, justru pembuka-pembuka keburukan dan penutup-penutup kebaikan. Kita tinggal pilih kita mau masuk yang mana. Mau menjadi kelompok yang pertama, pembuka-pembuka kebaikan untuk manusia, penutup-penutup keburukan, atau menjadi kelompok yang kedua, terbalik, justru keburukan kita yang kita seberangkan kepada manusia, sehingga menjadi pembuka-pembuka keburukan, bahkan penutup-penutup kebaikan. Fatuba liman ja'alahu Allah mafatihal khairi ala yadayhi. Maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang Allah jadikan pembuka-pembuka kebaikan ada pada tangannya. Kita lanjutkan insyaallah setelah kita mendengarkan adzan Isya wa sallallahu wasallam wa baraka wa annama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. أشهد
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin bacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan dua poin yang tadi kita bicarakan, terlalu banyak ayat-ayat Allah dan terlalu banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketahuilah bahwa itulah dua poin. Ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk dua poin yang tadi. Bukankah di dalam Al-Quran kita disuruh berbagi makanan? Bukankah kita di dalam Al-Quran disuruh untuk berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit? Bukankah di dalam Al-Quran kita disuruh untuk memaafkan orang lain? Bukankah di dalam Al-Quran kita disuruh untuk memerdekakan budak? Bukankah di dalam Al-Quran kita beraneka ragam perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim? Semua itu mengarah kepada satu poin: kebaikan pada dirimu seberangkan ke orang lain. Di dalam Al-Quran kita dilarang untuk ghibah, kita dilarang untuk memata-matai orang lain, mencari-cari kesalahannya. Kita dilarang untuk mengambil harta orang lain, mencuri. Kita dilarang untuk membunuh. Semua itu kepada satu titik: hal yang buruk dalam dirimu jangan seberangkan ke orang lain. Hadis-hadis Nabi juga demikian. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Jangan dia zolimi, jangan dia caci, jangan dia dustai,
Jangan ambil tanah orang lalu rubah batas tanah. Satu jengkal engkau rubah batas tanah sehingga engkau ambil tanah orang lain. Allah kalungkan 7 lapis bumi nanti di lehermu di hari kiamat. Larangan untuk menzolimi orang lain dengan merubah-rubah batas tanah. Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat masyhur riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa yang selalu memperhatikan hajat saudaranya dan melapangkan hajat untuk saudaranya, maka Allah akan selalu lapangkan hajatnya. Lihat, melapangkan hajat orang lain, apapun hajat itu, hajat yang dia adalah kebaikan, lalu kita bisa bantu orang untuk hajatnya tersebut. Mungkin dia butuh makanan, mungkin dia butuh nasihat, mungkin dia sakit perlu dijenguk dan diberikan nasihat-nasihat yang membuat dia tenang, mungkin ada musibah pada dirinya sehingga kita datang menghiburnya. Hajat, suatu kebutuhan saudara kita muslim dan muslimah yang kita bisa berikan bantuan kepada orang tersebut. Secara umum coba lihat, hajat orang lain bantu dia, kata Nabi SAW. Kalau kita rajin membantu hajat saudara kita, Allah juga akan selalu membantu hajat kita. Mana yang paling kita utamakan? Orang lain membantu hajat kita atau Allah membantu hajat kita? Allah membantu hajat kita. Dan itu akan didapatkan manakala kita, kata Nabi SAW, rajin memberikan kebaikan kita kepada orang lain dengan peduli kepada hajat saudara kita muslim dan muslimah. Lihat hak muslim atas muslim yang lainnya dalam hadis yang sahih. Hak muslim atas muslim yang lainnya, itu semua adalah kebaikan yang kita berikan kepada saudara kita. Apabila bertemu salam, apabila dia sakit kunjungi, apabila minta nasihat nasihati, apabila dia wafat iringi jenazahnya. Semua itu kebaikan yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kita seberangkan ke orang lain. Kenapa? Karena maslahat yang diinginkan Allah di dalam ayat-ayatnya, Allah ingin kita menebarkannya kepada manusia. Dan larangan-larangan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ajarkan di dalam ayat-ayatnya dan dalam hadis-hadis Rasulnya, Allah ingin berhenti dan bergerak dan tidak bergerak ke orang lain. Itu yang Allah inginkan. Oleh karena itu kita diperintah, oleh karena itu kita dilarang. Dalam hadis sahih dari Imam Muslim dari Abu Hurairah, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah." Barang siapa yang melapangkan suatu musibah yang melanda seorang mukmin, dia lapangkan, maka Allah lapangkan untuknya musibah di akhirat. Man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang melapangkan atas orang yang sempit di dunia, atas kesempitannya, Allah lapangkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan tolong hambanya kalau hamba itu rajin nolong orang lain. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Kalau ini yang begini kita hidup, begini kita berusaha untuk hidup, menata diri kita untuk hidup, kita akan banyak mendapatkan kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Beraneka ragam keutamaan yang akan kita dapatkan, mulai dari cinta Allah, cinta malaikat, cintanya orang-orang yang beriman, kemudahan urusan kita di dunia dan di akhirat. Allah akan memberikan segala petaat, segala urusan kita akan ada solusinya. Allah akan memudahkan urusan kita. Allah ampuni dosa kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Allah berikan berkah kepada kita dari langit dan dari bumi. Sebagaimana yang banyak di dalam Al-Quran Allah katakan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, patuh dan taat kepada perintah dan larangan Allah, Allah akan bukakan untuk mereka berkah dari langit dan berkah dari bumi. Dari langit turun berkah, dari bumi datang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini adalah apabila manusia hidup dengan pola yang tadi, pola yang diinginkan Allah, pola yang telah dipraktekkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tebar selalu kemaslahatan kepada orang lain, berikan orang lain manfaat dari diri kita, dan kita yang akan memetik hasilnya.
karena tidak ada kebaikan yang kita berikan kepada orang lain melainkan sebenarnya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Dalam ayat yang sangat masyhur, man amila salihan fali nafsih, barang siapa yang berbuat amal saleh, amal saleh itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain, bukan untuk orang lain. Di akhir surat Al-Muzammil, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, apapun kebaikan yang kau berikan untuk dirimu, seluruh kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, pada dasarnya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita tidak berbuat baik untuk dia saja, karena kita sedang berbuat baik, menjalankan apa yang Allah perintahkan, sehingga mendatangkan cinta Allah, mendatangkan ridho Allah. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Dan Rasulullah SAW mengatakan, innallaha idha habba abdan nada Jibrail faqal ya Jibril inni uhibbu fulan fahibbu. Apabila Allah sudah cinta seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril dan berkata, wahai Jibril, saya cinta kepada fulan. Namanya disebut oleh Allah, maka cintalah kepadanya wahai Jibril. Fayuhibbuhu Jibril, maka orang itu dicintai oleh Jibril. Summa yunadi fis sama, kemudian malaikat Jibril memanggil di langit, memanggil para malaikat, karena malaikat Jibril adalah pemimpinnya para malaikat. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh, sesungguhnya Allah mencintai fulan, disebut namanya, maka wahai para malaikat cintailah dia, maka dia pun dicintai oleh malaikat. Subhanallah, kemuliaan apa ini? Dicintai Allah, dicintai Jibril, dicintai malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayudha'ul qabulu fil ardh, kemudian diberikan juga kecintaan orang-orang yang beriman kepada dirinya di permukaan bumi. Inilah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menebar kemaslahatan dalam hidupnya. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, mari saya mengajak diri saya sendiri, mengajak kita semuanya tanpa terkecuali, mari kita berusaha sebagai seorang mukmin hidup seperti yang Allah inginkan. Kebaikan-kebaikan yang ada pada kita seberangkan kepada orang lain. Ada kata-kata baik bisa kita berikan manfaat dengan kata-kata kita kepada orang lain, dan tidak ada kalimat lebih daripada mengajak mereka kepada kebaikan, mencegah mereka daripada kemungkaran, amar ma'ruf dan nahi mungkar, terutama tauhid, dan menjauhkan mereka daripada kesyirikan, menjauhkan mereka daripada sifat-sifat kufur. Ini adalah hal yang sangat besar yang kita berikan kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Kita ingatkan mereka bahwa hidup ini adalah untuk menghambakan diri kepada Allah dan menjauhkan penghambaan diri kepada selain Allah. Apa saja penghambaan diri kepada selain Allah, ada ini, ada ini, ada ini, kita terangkan kepada mereka. Ini adalah kebaikan yang luar biasa. Kita jauhkan mereka dari dosa yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dekatkan mereka kepada apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebaik-baik manusia di permukaan bumi adalah para nabi dan para rasul, karena mereka lah dai-dai yang mengajak manusia untuk mengajak manusia kepada Allah dan menjauhkan manusia dari peribadatan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berusaha, kalau ada harta kita yang kita bisa seberangkan untuk orang lain, memeringankan bebannya, memberikan manfaat kepadanya, kita lakukan. Atau jabatan kita bisa jadikan sesuatu untuk sarana untuk memudahkan orang lain, kita lakukan. Karena Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik kepada orang lain. Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita hadis yang umum yang tadi kita bacakan, Allah akan selalu pada hajat saudara seorang hamba kalau dia selalu memikirkan hajat saudaranya. Maka perhatikanlah apa yang bisa kita seberangkan kepada orang lain dari kebaikan. Kalau kita mengajarkan mereka kebaikan lalu mereka amalkan, kita pun dapat pahalanya. Kalau dia ajarkan itu lagi kepada orang lain, kita juga dapat pahalanya. Kalau dia ajarkan lagi kepada orang lain, juga dapat pahala orang yang mengerjakan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Subhanallah, kita bisa beramal sampai dunia kiamat, padahal umur kita hanya sekian tahun. Tapi amal itu bisa berlanjut sampai hari kiamat, sebagaimana yang Nabi katakan dalam hadis yang sahih, siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka untuk dia pahalanya dan pahala orang mengikutinya sampai hari kiamat. Sebaliknya, kalau kita mengajarkan keburukan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan dosanya, dosa yang mengikuti itu sampai hari kiamat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik.
Mari, ini metode hidup yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi kita tercinta, dan dipraktekkan langsung oleh Nabi kita tercinta. Hidup beliau untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Sampai kapan? Sampai titik penghabisan usia kita di permukaan bumi. Tak ada kata berhenti. Berusaha memberikan kebaikan, memikirkan kebaikan untuk orang lain, dan membuatkan solusi-solusi kebaikan untuk orang lain. Kemudian keburukan yang ada pada diri kita tahan sekuat tenaga, sekuat yang kita bisa tahan. Lisan kita, tangan kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar, orang Islam yang benar-benar Islam, orang yang orang lain tidak dia lukai dengan lisannya dan tidak dia lukai dengan tangannya. Coba lihat. Ini muslim yang kata Nabi yang benar-benar muslim. Orang lain selamat dari kejahatan lisannya, selamat dari kejahatan tangannya. Mari saudaraku, berusahalah meniru Rasul kita tercinta SAW dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Dan sosok Rasul kita adalah sosok yang selalu membuka kebaikan untuk orang lain dan menutup keburukan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan Masya Allah, tabarakallah, pertanyaan sangat teramat banyak. Kita nggak tahu ini bisa menjawab atau tidak. Namun kita pilihkan beberapa pertanyaan yang bisa kita bacakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada dua pertanyaan kecil-kecil, saya tidak tahu siapa yang nulis. Ini penganiayaan kepada saya. Saya nggak bisa baca lagi, udah terlalu kecil tulisannya. Pertanyaan pertama, Ustadz, apabila kita menggibahi suatu organisasi, apakah kita akan menanggung dosa dari semua orang yang ada di organisasi itu? Ini pertanyaan membutuhkan contoh. Apa yang dimaksud menggibahi suatu organisasi? Karena kalau makna itu adalah ada kesalahan pada organisasi itu yang harus diberitahu kepada orang lain itu salah, itu bukan ghibah. Itu bukanlah ghibah. Atau ada kekurangan pada organisasi itu yang harus kita beritahu kepada orang lain, ada kekurangannya karena harusnya begini, harusnya begitu, itu malah nasihat. Tapi kalau maksudnya menggibahi organisasi itu adalah organisasi itu banyak maling di dalamnya misalnya, di dalamnya terlalu banyak orang-orang yang wallahu a'lam bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan dosa yang sangat banyak, karena organisasi itu ada jutaan manusia di dalamnya, ada mungkin ratusan puluhan juta orang di dalamnya. Dengan satu kalimat kita menuding aneka ragam banyak manusia yang belum tentu semuanya melakukan seperti yang kita tudingkan. Jadi perlu contoh sebenarnya apa yang dimaksud dengan menuding sebuah organisasi. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau seandainya ada kekeliruan di organisasi tersebut, misalnya mereka melakukan sesuatu yang bertabrakan dengan syariat, lalu kita nasihati bahwa yang seperti ini salah, maka ini bukanlah bahagian daripada ghibah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Pertanyaan kedua, Ustadz, mohon nasihat. Terkadang kami masih berselisih, tidak bertegur sapa hanya karena beda ustadz, beda yayasan, dan beda tempat taklim. Inilah dia apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat.
Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjadikan iblis frustasi untuk mengajak kalian kepada kesyirikan. Namun iblis akan kuat sekuat tenaga membuat kalian berseteru sesama kalian. Ketika iblis tidak bisa mengajak manusia untuk berbuat syirik, maka yang akan dia lakukan adalah dia membuat satu orang dengan orang yang lainnya berseteru dalam urusan-urusan yang memang tidak perlu diperseterukan. Maka ini harus dihindari. Masing-masing kita berusaha menghindari perseteruan sesama muslim. Nasihat dijalankan tanpa perseteruan. Wallahu ta'ala. Ustadz, apakah merokok merupakan maksiat? Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, rokok kalau kita beli lalu kita bakar, tapi taruh di tong sampah. Beli, bakar, taruh di tong sampah. Tidak kita hisap, kita beli, kita bakar, taruh di tong sampah. Ini saja sudah haram. Namanya mubadzir. Namanya apa? Mubadzir. Beli, bakar, taruh di tong sampah, nggak dihisap. Ini saya sudah masuk kaidah haram. Kenapa? Mubadzir. Sudahlah dibeli, bakar. Oke? Sekarang dibeli, dibakar, dihisap, dirusak paru-paru, dirusak jantung dan yang lainnya. Apakah bisa dikatakan tidak haram? Tidak maksiat. Merusak jantung, merusak paru-paru, merusak. Sedangkan dibeli saja, dibakar, ditaruh tempat jauh, nggak usah didekati, masuk dia kepada kaidah mubazir. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu ala rabbi kafur. Jangan kalian berbuat mubadzir. Mubadzir itu adalah saudaranya syaitan, dan syaitan itu kufur kepada Rabbnya. Sekarang sudahlah dibeli, dibakar, dihisap asapnya, dirusak. Sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita, merusak di permukaan bumi, bagian daripada hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk merusak kesehatan kita. Taib. Berikutnya, dibeli, dibakar, dihisap, kita rusak paru-paru kita, jantung kita dan yang lainnya, kita keluarkan lagi, dihisap oleh istri kita, dihisap oleh anak kita. Rusak juga paru-parunya, rusak juga jantungnya, rusak juga kesehatannya, dihisap oleh teman kerja kita, rusak juga jantungnya, merusak orang lain. Ini apa namanya kalau bukan kemaksiatan? Coba. Maka jangan dilihat itu kan saya beli pakai uang saya manfaatkan karena kebutuhan saya. Jangan hanya lihat itu. Para ulama, ahli ilmu lebih mengerti basirah mereka untuk melihat suatu masalah, dan ini pendapat yang benar tentang rokok. Sesuatu yang merusak dalam agama kita semuanya terlarang. Rasulullah SAW mengatakan la dharara wa la dirar. Di dalam agama ini tidak boleh memberikan mudarat kepada diri sendiri, tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain. Rokok masuk dalam kalimat ini. Memberikan mudarat kepada diri kita dan memberikan mudarat kepada orang lain. Memberikan mudarat kepada diri kita saja, tidak kepada orang lain, haram. Memberikan mudarat kepada orang lain, kita tidak mudarat, haram. Dua-duanya apa yang tidak haram? Maka aneh kalau kemudian hal yang sangat jelas seperti ini ya, umat Islam masih ragu akan keharaman dan harus menghindar daripada hal yang memberikan mudarat tersebut. Kalau ada orang menawarkan kepada kita sebuah minuman, Pak, ini minumannya manis, enak, luar biasa, apalagi kalau diminumnya dingin-dingin, masuk kulkas atau pakai es, manis, enak sekali, Pak, Bapak mau beli nggak? Enak, luar biasa. Cuman satu, Pak, kalau Bapak rajin minum ini, Bapak jantungan. Mau minum nggak? Mau beli nggak? Jantungan. Bapak akan penyakit jantung. Nah, kalau rajin minum ini jantungan. Tapi manis luar biasa, enak luar biasa.
Mau nggak? Orang berakal mau nggak? Nggak mau. Oke, dia tinggalkan ini. Dia tawarkan yang kedua. Kalau nggak bapak mau, nggak mau yang ini aja pak. Ini juga manis. Oh rasanya enak. Melon campur apa gitu rasanya manis. Loh luar biasa pak. Bapak kalau minum tuh, tapi kalau bapak rajin minum ini impoten. Bapak mau beli nggak pak? Nggak mau kan? Nah, mau. Oke, nggak mau. Kalau bapak nggak mau ini aja pak. Nah ini yang terakhir. Saya punya 3. Ini juga luar biasa manisnya pak. Luar biasa manis, luar biasa. Waduh, enak minumnya. Tapi kalau bapak rajin minum, paru-paru bapak bocor. Kira-kira mau beli dan minum nggak? Nggak kan? Ini ditawarkan manis, jantungan nggak mau. Ini ditawarkan manis, luar biasa enak, impoten nggak mau. Ini ditawarkan apa tadi? Paru-paru bocor nggak mau. Sekarang yang ini aja pak, dikeluarkannya kotak kecil. Ini nggak manis pak, pahit. Kalau bapak rajin minum, impoten, jantungan sama paru-paru bocor. Wah kalau ini saya demen ini. Subhanallah, kok bisa ya? Yang manis-manis, jantungan, impoten nggak mau. Yang pahit-pahit lengkap semua, impoten iya, jantungan iya, paru-paru bocor iya, suka. Lucu kan? Kenapa yang manis-manis nggak ada yang mau kalau itu akan mengakibatkan jantungan? Sehingga yang ya sudah, supaya kalau sudah cerita itu, sudah cukup lah itu. Ya, akal sudah menunjukkan bahwa hal itu harus dihindari. Pedagang tak ada yang menjelek-jelekkan dagangannya kecuali pedagang rokok. Semua pedagang mengatakan dagangannya nomor 1 kecuali pedagang rokok. Wallahu a'lam. Ustadz, saya mau bertanya, negara kita ini banyak hutangnya. Apakah yang dihisap pemimpin kita atau sama semua rakyatnya? Di dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang dia pimpin. Maka pertanyaan Allah di akhirat, pertanggungjawab akhirat adalah apa yang kita pimpin. Kalau kita bukan kita pemimpinnya, maka Allah tidak akan mintai kita pertanggunggan jawabnya. Tidak Allah mintai kita pertanggungjawabnya, karena pertanggungjawaban akan Allah mintai kepada siapa yang memimpin. Wallahu a'lam. Apa hikmah kita untuk mendoakan orang lain atau mohon ampunan untuk seluruh umat Islam lainnya? Apa yang kita doakan untuk orang lain, malaikat akan mendoakan yang sama untuk kita. Malaikat akan mendoakan yang sama untuk kita. Setiap kita mendoakan orang lain, malaikat akan berkata walaka mithlu, dan untuk engkau semisal yang kau doakan untuk orang lain. Maka kita perbanyak doa untuk saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Dan ini bahagian daripada poin yang tadi, seberangkan kebaikan kita untuk orang lain, salah satunya adalah doakan orang lain kebaikan. Doakan untuk orang lain kebaikan. Demi Allah, kalau ada orang yang tahu kita mendoakan kebaikan untuk dirinya, dia pasti suka dan cinta sama kita. Walau kita tidak perlu beritahu kepada dia, saya telah mendoakan Anda dan semacamnya. Namun qadar Allah, suatu saat kita mendoakan seseorang di depan orang lain, padahal orang yang didoakan tidak tahu, tidak ada di situ, dan orang yang mengetahuinya menyampaikan kepada orang tersebut bahwa si fulan telah mendoakan Anda, pasti ada sesuatu yang terjadi pada dirinya daripada kecintaan terhadap orang yang mendoakan kebaikan untuk dirinya. Nah,
Satu pertanyaan terakhir kita pilihkan. Bagaimana harusnya kami sebagai seorang istri untuk mengarahkan suami agar bisa ikut sama-sama pergi kajian dan belajar, walau sudah sering diajak tapi masih belum berkenan. Ajak lagi, ajak lagi, ajak lagi, ajak lagi, ajak lagi, dan ajak lagi, dan bersabar dan doakan. Bersabar dan doakan. Karena mengajak orang lain itu tidak harus sampai kepada orang yang diajak itu ikut. Enggak. Dakwah itu bukan untuk merubah orang. Dakwah itu adalah untuk menyampaikan kepadanya yang benar dan menyampaikan kepadanya yang salah. Ajak dia kepada yang benar, larang dia daripada yang salah. Hanya sampai disitulah dakwah. Soal orang tersebut ikut, tidak ikut, gak ada hubungan dengan dakwah. Itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ini baik-baik. Kita tidak disuruh oleh Allah merubah orang lain. Kita hanya disuruh oleh Allah sampaikan kebaikan, larang kemungkaran. Lihat di dalam Al-Quran, mana ayat di dalam Al-Quran yang Allah suruh kita merubah orang lain? Nggak ada. Kita hanya disuruh untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika kita sudah melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar kepada siapapun, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, saudara kepada saudara, sahabat kepada sahabat, tetangga kepada tetangga, pemimpin kepada rakyat, rakyat kepada pemimpin, urusan orang itu berubah tidak berubah, urusan dia dengan rohnya, bukan dengan kita. Maka dakwah tidak sampai kepada titik harus merubah orang. Camkan itu baik-baik. Orang yang berusaha menasihati orang lain, di dalam hatinya dia ingin orang itu berubah, insya Allah perlahan tapi pasti dia akan tinggalkan dakwah. Kenapa? Dia akan sampai kepada titik bosan. Saya sudah sampaikan berkali-kali nggak ikut, lebih baik saya diam sekarang. Udah diam, nggak dakwah lagi, nggak nyampaikan lagi. Padahal setiap dia menyampaikan, pahala di sisi Allah. Setiap dia berdakwah, pahala di sisi Allah. Ikut nggak ikut orang, dia dapat pahala. Dia dekat dengan Allah dan dia dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amar ma'ruf nahi mungkar bahagian daripada syariat Allah yang luar biasa. Pahala dan manfaatnya. Wal takum minkum ummatun ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian, di tengah-tengah kalian ada sekelompok orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sebagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk berma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah menyampaikan yang ma'ruf, menyampaikan yang mungkar, menyampaikan yang ma'ruf untuk diajak, menyampaikan yang mungkar untuk ditinggalkan, menyampaikan bukan untuk merubah orang yang disampaikan itu kepadanya. Maka hadirkan selalu bahwa dakwah itu adalah menyampaikan suara kebenaran kepada orang lain, bukan merubah orang lain, bukan. Soal orang itu mau menerima, tidak mau menerima, urusan dia dengan Rabb-nya, urusan dia dengan Allah. Dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sudah sampai kepadanya, sudah dibacakan ayat kepadanya, sudah disampaikan hadis Nabi kepadanya, dia terima tidak terima, urusan dia dengan Allah, bukan dengan kita. Oleh karena itu, siapapun yang mendakwahi orang lain dan orang lain itu tidak berubah, dakwahnya sukses. Seperti suksesnya dakwah Nabi Muhammad kepada Abu Talib. Nabi Muhammad SAW mendakwahi Abu Talib atau tidak? Mendakwahi. Abu Talib ikut atau tidak? Tidak. Nabi Muhammad sukses menjalankan dakwahnya kepada Abu Talib. Kenapa? Nabi Muhammad SAW tidak berhenti mendakwahi Abu Talib. Nabi Nuh sukses mendakwahi anaknya, walau anaknya wafat bersama orang kafir. Kenapa? Karena kesuksesan dakwah tidak dilihat dari orang ikut atau tidak ikut, bukan itu. Kesuksesan dakwah dilihat dari istiqamahnya menyampaikan kebenaran. Maka kepada saudari kita tadi bertanya, suami diajak tapi sampai sekarang belum, ajak lagi. Ajak dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik, jangan ketus,
ajak dengan akhlakul karimah, akhlak selemah lembut mungkin, akhlak sehalus mungkin, tutur kata selemah lembut mungkin. Kalau kita sudah ajak, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya sudah tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, bahagia kita. Besok ajak lagi, bahagia lagi. Besok ajak lagi, bahagia lagi. Mudah-mudahan yang ajakan yang ke 3333 ikut. Allah bukakan hatinya, mudah-mudahan. Kalau enggak 3333, yang 1111 mungkin. Artinya setelah banyak kita disampaikan, baru dia terbuka, Allah bukakan hatinya untuk ikut. Dan ada orang yang didakwahi sampai orang yang mendakwahi wafat, yang didakwahi belum ikut. Namun setelah orang yang mendakwahi wafat, dia baru ikut. Itu ada. Dan dalam kehidupan kita ada, dinasihati sampai orang yang menasihati dari keluarganya itu wafat, baru ikut dia. Alhamdulillah, terwujud kebaikan untuk dirinya, dia ikut kebaikan walau orang yang menasihatinya sudah wafat. Mungkin di antara kita ada yang punya pengalaman itu. Si ayah nasihati anaknya, si anak tetap saja bebal sampai ayahnya wafat. Setelah ayahnya wafat, anaknya baru tersontak, oh ayahku, baru mulai ingat nasihat-nasihat ayahnya, baru ikut. Alhamdulillah. Walau si ayah sudah dikubur, si ayah sudah terbujur di liang lahat, namun perubahan anaknya terjadi dengan adanya nasihat yang dia lakukan ketika dia hidup. Alhamdulillah. Tidak mesti harus kita lihat orang yang kita nasihati itu berubah, enggak. Kalau ataupun tidak berubah, kita telah menjalankan ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan dakwah tidak dilihat dari berapa orang yang ikut, tetapi dilihat dari kita istiqomah menyampaikan kebenaran itu. Ini dari satu sisi. Dari sisi lain, saya ingin sampaikan kepada istri yang tadi bertanya, lihatlah wanita-wanita lain yang penderitaan hidupnya lebih parah daripada Anda akan bersyukur. Karena di sana sini saya tahu dan pernah menyampaikan kepada kami bahwa suaminya melarang keras dia belajar ilmu agama, tidak mengizinkan dia untuk keluar rumah belajar ilmu agama, tidak mengizinkan dia untuk berbuat seperti ini dari apa yang dia ketahui daripada ilmu agama yang hak. Sementara Anda walau punya suami yang diajak ikut pengajian belum mau, tapi suami itu dengan lapang dada mengizinkan Anda untuk belajar. Ini kenikmatan yang luar biasa yang wajib untuk disyukuri. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan kebaikan suamimu yang telah mengizinkan Anda keluar rumah untuk pergi belajar. Ini jarang dilihat oleh para istri yang doyan mengeluhkan suaminya, padahal suaminya sudah baik hati mengizinkannya untuk meninggalkan rumah belajar ilmu agama. Maka kepada istri yang tadi, sekiranya Anda nanti pulang, saya berharap cium tangan suami, ucapkan syukran jazakallahu khairan, telah izinkan saya untuk belajar ilmu agama. Mungkin suaminya nanti bingung, ini ada apa nih pengajian nanti, kenapa tiba-tiba saya pulang tiba-tiba minta berterima kasih atas. Merubah cara kita, ya. Jangan hanya lihat kekurangannya, lihat kelebihannya dan penderitaan saudara kita yang lain, pelajaran bagi kita. Ternyata suami kita jauh lebih baik daripada yang lain-lainnya. Wallahu taala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berusaha untuk patuh dan taat kepada Al-Quran dan hadis. Perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, larangan-larangan Allah di dalam Al-Quran, perintah-perintah Nabi di dalam hadis, larangan-larangan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, agar kemudian kita benar-benar menjadi hamba yang hidup untuk kemaslahatan dan menebar kemaslahatan, dan hidup untuk menjauhi kemudaratan dan menjauhkan manusia daripada kemudaratan, menjadi hamba-hamba yang dikatakan Nabi SAW, hamba-hamba Allah, pembuka-pembuka pintu kebaikan dan penutup-penutup pintu keburukan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله